Pertama kalinya aku hype sama Black Clover ya gara-gara si Conrad ini. Bahkan mungkin aku bisa bilang satu episodenya Thousand Year Blood War ini kualitas animasinya itu mengalahkan semua ratusan episodenya Bleach kemarin itu. Oke, saya minasan, saya speak. Jadi kalau kamu ngikutin aku dari lama, kamu tahu beberapa videoku tuh kadang aku suka punya sentimen negatif. Bukan negatif lah, agak kurang agak sensi aja lah dengan studio Pierrot. Meskipun aku di satu sisi berterima kasih gitu ya, karena sudah mengadaptasi, menjadikan animasi beragam seri-seri manga yang luar biasa menarik, terutama action shonen. Tapi nggak bisa dipungkiri sering kali keputusan mereka untuk tetap nge-push produksi animenya itu kadang malah bikin ceritanya, malah bikin serinya sendiri berantakan. Tapi belakangan ini, berapa tahun belakangan inilah ya, bisa aku bilang keputusan mereka mulai berubah, mulai lebih bijaksana, mulai lebih baik. Maka dari itu aku bikin konten ini sebagai bentuk rasa terima kasih, rasa apresiasi lebih karena Studio Pierrot mau bertobat, mau insyaf kembali ke jalan yang benar. Dan itu terbukti dari 3 project yang sedang sekarang ini tayang atau sekarang sedang mereka garap. Tentu kamu tahu apa yang aku maksud. Jadi mari langsung kita bahas aja. Silakan di like, share, subscribe untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sebagai sahabat aku, penikmat karya-karyanya Pierrot. Mari kita sebelum mendapat. Tapi ingat, jangan sampai berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Kalau kamu lupa, aku tuh udah sering kali bilang gitu ya, Pierrot ini sebenarnya oke. Bahkan mereka sering kali dulu itu ngegarap anime yang long series gitu ya, panjang-panjang episodenya. Tiap minggu dikejar deadline, cuman mereka selalu bisa catch up, selalu bisa ngasih episode-episode baru. Meskipun nggak bisa dipungkiri kadang ada kualitas animasinya yang meleot, kadang dikasih filler yang sembarangan masuk aja ke cerita, kadang pacing ceritanya dilambat-lambatin banget gitu. Satu episode tuh kayak nggak kemana-mana ceritanya, nggak ada progres. Makanya aku agak kesel gitu ya sama ini studio dulunya. Tetapi semenjak ini studio, 1 ngegarap Akudama Drive yang mana sangat menarik, dan 2 memutuskan kalau bakal ngerehatin dulu, ngehiatusin dulu animenya Black Clover. Di situ pandanganku akan ini studio mulai berubah. Terlebih lagi di saat mereka mengumumkan kalau bakal mengadaptasi lanjutan, mengadaptasi final arc-nya Bleach. Dan semenjak dari sana keputusan-keputusan mereka tuh menurutku cukup tepat semuanya. Sangat baik untuk bisnisnya, untuk produknya, untuk kita penonton penikmat fansnya. Keputusan yang tepat yang baik di akhir-akhir ini harus aku soroti. 1. Bleach Seinen Kesenhen Thousand Year Blood War. Yang aku mau soroti adalah pertama, art style-nya luar biasa indah, bagus banget. Somehow mereka memutuskan untuk mengubah art style-nya ini jadi lebih menarik, jadi lebih eksotis gitu ya. Aku bisa merasakan niat tulus dan niat mereka untuk jor-joran maksimalin banget project animenya Bleach ini. Dan itu benar-benar memuaskan. Yang kedua, di satu sisi aku agak miris, tapi di sisi lain aku agak bersyukur. CGI, penggunaan CGI. Aku mirisnya adalah kelihatannya emang industri animasi Jepang sekarang tuh udah nggak bisa dilepaskan dari CGI. Rasanya ya. Sangat sedikit sekali studio anime yang masih mau idealis, masih mau coba untuk tetap keep kualitas dengan pakai gambaran tangan dan nggak pakai 3D CGI. Bukan berarti pakai CGI serta-merta buruk, tetapi nggak bisa dipungkiri mata kita nggak biasa ngelihatnya. Dan kayak aku bilang tadi, kalau semisal pengerjaannya bener, dikerjain dengan halus, dengan mulus, ya fine-fine aja sebenarnya. Nah untungnya di Bleach ini, meskipun dia itu tadi ya, Hollow tuh kan kalau yang ngikutin Bleach dari dulu, ngikutin yang episode-episode awal gitu ya, Hollow sering muncul dan Hollow nggak ada yang pakai CGI. Mau waktu mereka muncul, waktu mereka nyerang, waktu mereka kalah, Hollow tuh ya udah gambaran tangan, nggak ada yang pakai CGI. Tapi aku ngerti mungkin ya industri namanya berkembang, industrinya berubah. Resources sumber daya makin terbatas, waktunya semakin cepat, dana semakin kecil, sehingga penggunaan CGI nggak bisa terelakkan lagi, setidaknya digarap dengan mulus. Meskipun kelihatan ketara nih ini kalau CGI nih, tapi nggak nyakitin mata. Dan efek-efek visualnya tuh, maksudnya efek reiatsu, efek tebasan, semuanya tuh bagus banget. Bahkan mungkin aku bisa bilang satu episode Thousand Year Blood War ini kualitas animasinya itu mengalahkan semua ratusan episodenya Bleach kemarin itu. Dan harapanku sih ya, nggak cuman Sakuga gitu ya, nggak cuman jor-joran di awal doang. Semoga nantinya tetap konstan, tetap stabil sampai akhir cerita, sampai tamat nantinya kualitas animasinya terjaga dengan baik. Meskipun ya, kita harus menikmati 4 split core nantinya. Itu yang pertama yang pengen aku sorot. Yang kedua adalah keputusan, kemarin udah aku bikin shorts
itu adalah soal video perayaan ulang tahun ke-20 Naruto. Aku nggak akan bahas detail, aku cuma mau mengulang aja, sedikit menambahkan. Kita harus apresiasi Pierrot itu mau repot-repot, mau ngocek duit mereka, mau kerahkan semua tenaga sumber daya mereka buat menganimasikan ulang. Di saat sebenarnya mereka bisa aja pakai stok yang lama. Kenapa aku bilang gini? Aku lupa bilang di shorts kemarin harusnya. Kalau kalian cek Bleach juga ada nih video perayaan, tapi Bleach nggak dianimasikan ulang. Mereka pakai stok footage dari yang lama. Aku pribadi sih sebenarnya nggak akan masalah loh kalau semisal nggak dianimasiin ulang, karena menurutku pribadi akan terasa lebih nostalgiknya tuh lebih kerasa gitu, vibe nostalgianya terasa dari yang gambarannya masih agak jadul dulu tahun 90-an sampai akhirnya waktu terus berjalan tahun 2000-an. Aku kalau jadi direkturnya, jadi sutradaranya gitu nggak akan masalah sebenarnya. Kita tempel-tempel aja pakai yang lama. Cuman mereka niatin dianimasiin ulang supaya enak dilihat, supaya relevan dengan masa sekarang, dan akhirnya hasilnya pun sangat memuaskan. Yang ketiga, keputusan akhir-akhir ini dari Pierrot yang patut kita apresiasi juga. Aku tuh sangat senang sekali dengan keputusan ini adalah Black Clover. Sebelumnya udah pernah aku bikin videonya soal keputusan untuk menghentikan dulu Black Clover. Itu keputusan yang bijak. Tapi lebih dari itu, bersama dengan Tabata Yuki Sensei, mereka menggarap movie-nya, Black Clover Movie Mahote no Ken. Yang mana, aku ngerti kalau ini memang cukup banyak andilnya Tabata Yuki Sensei sebagai kreatornya ini seri gitu ya. Tapi tentu, pihak Pierrot juga punya andil dalam menyusun ceritanya, dan jelas bertanggung jawab buat menganimasikan setiap scene-nya. Dan aku harus apresiasi sekali keputusan untuk menghadirkan sosok mantan kaisar sihir, Conrad. Aku tahu ini movie-nya pasti bakal non-canon. Kemungkinan besar pasti non-canon gitu ya. Bahkan Tabata Yuki Sensei aja ngasih komentar sendiri, orang-orang pasti bakal komen, lah ini kenapa nggak kamu masukin aja ke cerita utamanya? Padahal materialnya untuk di movie ini segitu kerennya, gitu kali ya kurang lebihnya. Aku paham kalau bakal non-canon, cuman nggak bisa dipungkiri, ini sebuah langkah baru, langkah segar buat. Aku minta maaf buat yang suka, buat yang ngefans dengan Black Clover. No hard feel ya. Cuman semua hal yang terjadi di Black Clover selama ini, bahkan sampai sekarang yang terbaru di mangganya, itu nggak pernah ada satu momen pun yang bikin aku hype. Gak pernah ada yang kayak, anjir keren banget, anjir gila. Gak pernah sama sekali. Karena menurutku semua yang terjadi di Black Clover, mau konfliknya tiap arc, mau villain-villainnya, mau power sistemnya, mau power up-nya, mau desain karakter atau kekuatan karakter atau apapun, segala hal di ini seri sudah pernah aku temukan di seri action shonen lain. Tidak ada yang baru. Aku udah pernah bilang sebelumnya, Black Clover itu bukan jelek, standar. Tetapi langkah untuk menghadirkan sang mantan kaisar sihir ini, si Conrad ini, yang mana kelihatannya punya sihir kunci gitu ya, dan punya pedang, ini sebuah langkah baik, langkah segar, dan ini bikin aku hype sama Black Clover. Pertama kalinya aku hype sama Black Clover ya gara-gara si Conrad ini. Jadi lagi-lagi meskipun ini nanti non-canon, aku nantikan sekali penayangannya Maret tahun depan 2023. Pasti aku tonton dan kita lihat apakah secara cerita dan kualitas animasi memang patut diapresiasi seperti sekarang ini Pierrot. Dan itu aja menurutku 3 keputusan Pierrot akhir-akhir ini yang cukup membahagiakan aku gitu, cukup bikin aku merasa anjir ini studio kayaknya udah mulai berubah nih. Ini studio mulai mementingkan fansnya juga, nggak cuma ngincer duit doang. Meskipun satu permasalahanku adalah tetap kenapa masih ngegarap Boruto, minta maaf fans Boruto. Cuman tetap jadi masalah buatku, cuman anyway nggak apa. Itu cuma satu permasalahan aja, satu kekurangan aja, selebihnya kelebihan. Menurutku semua langkah dan keputusan yang mereka ambil, studio ini ambil akhir-akhir ini, semuanya itu keputusan yang tepat, keputusan yang baik untuk bisnis maupun untuk penontonnya, untuk penikmatnya. Gimana dengan pendapat kamu? Apakah sebuah langkah baru gitu, sebuah gebrakan baru dilakukan sama Pierrot? Gimana dengan project-project yang sedang mereka garap sekarang, sedang mereka tayangkan sekarang? Kamu menikmatikah? Silahkan taruh di kolom komentar. Itu aja dulu untuk kali ini. Silahkan lihat videonya kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat yang nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga yang aku suka, dan kalian suka. So, see you guys in the next video. Inilah saya Menasan.